Salam sejahtera, kita berjumpa lagi. Anda bersama dengan saya, Wilbon Gondolos, dalam rancangan pencerahan rohani. Kali ini episode yang kedua yang bertajuk Tulisan Suci. Di manakah kita dapat membaca ajaran-ajaran suci yang tertulis? Sudah tentunya dari tulisan suci. Tripitaka merupakan perkataan dalam bahasa Sanskrit dan ia adalah bahasa kuno yang bermaksud 3 raga. Tripitaka adalah ajaran Siddhartha Gautama Buddha yang hidup lebih kurang 500 tahun sebelum Masehi. Ajaran Buddha diturunkan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan oleh para pengikutnya yang dipanggil sebagai Sangha. Ia ditulis pada tahun 25 sebelum Masehi dalam bahasa Pali. Siddhartha Gautama Buddha mengajarkan supaya pengikutnya mengajarkan ajarannya dalam berbagai bahasa. Tripitaka kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Sanskrit pada abad yang pertama di India. Tulisan suci Tripitaka dibagikan kepada 3 kategori. Yang pertama Vinaya, yang kedua Sutra, dan yang ketiga ialah Abhidhamma. Vinaya adalah ajaran tentang peraturan hidup monastik yang berkisar dari cara berpakaian, pemakanan, dan juga kelakuan. Sutra pula ialah doktrin. Dan manakala Abhidhamma pula tentang falsafah dan psikologi serta komentari doktrin Buddha. Teks Tripitaka dihafal oleh Sangha, yaitu para pengikutnya, dan dibacakan sewaktu dalam upacara dan juga perayaan-perayaan. Ia merupakan amalan yang suci yang mengingatkan ajaran-ajaran itu yang disebut sebagai Dharma. Tulisan suci ini dipercayai menyatakan tentang keselamatan. 1400 tahun sebelum Masehi, di tanah Arab, tulisan-tulisan suci orang Kristen mula ditulis dan siap sepenuhnya di abad pertama tahun Masehi. Ia terbagi kepada 2 bahagian, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Tulisan ini kemudiannya dinamai sebagai kitab suci ataupun Alkitab. Kitab suci adalah ajaran yang maha suci yang mengilhami para pengikutnya yang disebut nabi-nabi. Tulisan suci orang Kristen ini pada mulanya ditulis dalam bahasa Ibrani dan juga Yunani. Kemudian ia diterjemahkan kepada banyak bahasa. Tulisan suci orang Kristen ini berpusat kepada seorang yang dijanjikan untuk mengakhiri penderitaan manusia, dan orang itu disebut sebagai Mesias. Tulisan suci ini juga mengandungi peraturan, syair, kata-kata hikmat, kisah kehidupan manusia, ajaran tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Ia juga menyatakan tentang masa depan serta tentang satu tempat di mana segala kesedihan dan penderitaan akhirnya dilenyapkan. Tulisan suci orang Kristen ini diterjemahkan kepada berbagai bahasa, dibaca, dihafal, dinyanyikan, dan juga diajarkan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan juga kaum. Bagi orang Kristen, ia merupakan hikmat, pelita bagi kakinya, dan lampu bagi jalan mereka untuk menuntun kepada jalan yang benar. Teras ajaran Gautama Buddha dalam Tripitaka berasaskan kepada 4 kebenaran yang mulia dan 8 jalan yang mulia. Buddha adalah guru yang menunjukkan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Tulisan suci orang Kristen pula mengajar tentang siapakah jalan itu. Dan dia adalah Mesias, Sang Maitreya yang dinanti-nantikan untuk melenyapkan penderitaan di atas muka bumi ini.
Saudara-saudariku yang saya hormati, sebagai manusia kita sudah tentunya memerlukan penuntun. Penuntun yang diturunkan kepada kita ialah tulisan-tulisan suci. Saya memanggil Anda untuk mencari dan menemukan jalan kebenaran dan hidup itu. Demikianlah santapan rohani untuk kali ini. Semoga Anda gembira selalu, tenang dan aman. Dan kita berjumpa lagi di episode yang seterusnya yang berbicara tentang kebenaran yang mulia. Sekian dan terima kasih.